aturan-aturan yang ketat tentang kuburan. Tadi sudah kita sampaikan, tidak boleh sholat ke arah kuburan, tidak boleh bangun kuburan, tidak boleh bangun masjid di atas kuburan, tidak boleh dikasih nama, tidak boleh tidak boleh dikapuri, tidak boleh dikasih lampu, ya. Kemudian tidak boleh tinggal, harus diratakan, bahkan perintah untuk diratakan, ya. Ya, ini semua agar terjauhkan masyarakat dari pengkultusan terhadap kuburan. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sumamah bin Syufai. Dia berkata, "Kunna ma'a Fadhalah ibni Ubaid bi ardi Rum Birudas," ya. Itu Birudis, ya. Kami satu hari bersama Fadhalah bin Ubaid di suatu daerah di negeri Romawi. Fatufiya sahibun lana. Maka ada sahibun lana, salah seorang dari kawan kita meninggal dunia. Fa amara Fadhalah bin Ubaid bi qabrihi fasuwiya. Ya. Kemudian Fadhalah menyuruh agar sahabat kita tersebut dikuburkan, kemudian diratakan kuburan tersebut. Kemudian dia berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW ya'muru bitaswiyatiha." Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan, bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk diagungkan. Lihat, ini perintah Nabi SAW, kuburan diratakan, dilanggar oleh kaum muslimin. Bikin kuburan mewah-mewah, bikin kuburan besar-besar, jadikan ada kubah-kubahnya. Jadi seperti masjid. Ya, sampai sebenarnya di YouTube bagaimana kuburan seperti masjid. Bahkan kalau masuk ada salat tahiyatul kuburan, bukan tahiyatul masjid. Sehingga tadi kata Ibnu Qayyim menyaingi masjid-masjid yang ada. Bahkan orang lebih gandrung untuk kuburan daripada ke masjid. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang untuk menyemeni atau mengapuri kuburan dan membangun di atasnya. Hal ini sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Naha Rasulullah sallam an yujassasal qabr." Rasulullah sallam melarang dikapuri kubur, wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki, wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Rasulullah sallam juga melarang untuk menulis di atas kuburan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam sunan mereka dari Jabir. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassas al-qubur wa an yuktab alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah sallam melarang untuk dikapuri kuburan dan ditulis di atasnya, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ini semua dilanggar oleh kaum muslimin. Dikapurin, ditinggiin, ditulis macam-macam, tulis kaligrafi, tulis sebagian riwayat hidupnya dan macam-macam orang tulis. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sekarang dilanggar oleh kaum muslimin secara umum, ya. Bahkan di antara hal yang kita baca sejarah bagaimana pemerintah Arab Saudi ketika mereka berkuasa di Hijaz, maka dulu kuburan-kuburan baki tinggi-tinggi diratakan oleh mereka, dikembalikan sebagaimana cara pengkuburan di zaman sahabat. Hal ini menjadikan sebagian orang marah-marah, ya. Bahkan saya pernah dengar kajian di YouTube, lihat itu orang-orang Wahabi mereka meratakan kuburan. Subhanallah, yang suruh Nabi Muhammad SAW, yang disuruh Ali bin Abi Thalib, kemudian perlakuan itu dianggap salah. Itu kalau siapa lagi yang menjalankan sunnah Nabi SAW kalau harusnya kita bersyukur ada yang bisa menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi ketat masalah kuburan. Karena fitnah kubur begitu besar. Begitu mudah orang tertarik dengan mengkultuskan penghuni kubur, ya. Bahkan kenyataannya, ikhwan, orang mengkultuskan seseorang setelah meninggal lebih hebat daripada pengkultusannya ketika dia masih hidup. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Nah, kita dapati sekarang orang masih hidup saja dikultuskan berlebih-lebihan, padahal bukan siapa-siapa orang tersebut. Dikultuskan, dibilang macam-macam. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Lebih parah lagi. Ya. Dan betapa banyak kesyirikan terjadi, bukan mereka disembah ketika masih hidup, tapi setelah meninggal dunia. Lihat pertama bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini orang soleh. Ketika mereka masih hidup tidak disembah. Tapi ketika mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan secara bertahap. Suruh bangun patung sebagai, dinamakan dengan nama-nama mereka sebagai kenangan untuk memotivasi orang yang melihat patung-patung mereka. Lama-lama nusyal ilmu fa'ubidat, ilmu dilupakan, lama-lama akhirnya disembah. Kapan disembah? Setelah mereka meninggal dunia, ya. Lata kana yalitu as-sawiq lil hujjaj. Lata, orang soleh, dahulu kerjaannya adalah membagi-bagi adonan makanan kepada para jemaah haji. Ketika dia meninggal baru disembah. Di kuburannya dibuat patung, disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Ketika masih hidup enggak. Tidak usah kita bicara misalnya
Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ketika dia masih hidup tidak ada yang ngomong dia Tuhan, bahkan dia tidak mengatakan dia seorang nabi. Tapi ketika dia sudah wafat dan keyakinan mereka masuk ke alam nirvana, disembah sekarang. Kapan disembahnya? Setelah meninggal. Ya. Nabi Isa alaihissalam ketika masih hidup disembah? Enggak disembah. Ketika masih hidup enggak disembah. Tapi ketika diyakini mati oleh pengikutnya, ya, kemudian kalau Islam kan diangkat ya. Baru kemudian setelah dia tiada, setelah tiada di atas muka bumi, baru kemudian disembah oleh para pengikutnya. Ya. Dan banyak seperti itu. Ya. Jadi justru ketika meninggal maka dianggap semakin hebat, semakin mencapai tingkatan tinggi, akhirnya malah disembah. Karenanya pengkultusan terhadap penghuni kubur ini mengantarkan penghuni kubur tersebut suatu saat akan disembah. Maka Rasulullah SAW benar-benar memasang aturan-aturan yang ketat tentang kuburan. Tadi sudah kita sampaikan, tidak boleh sholat ke arah kuburan, tidak boleh bangun kuburan, tidak boleh bangun masjid di atas kuburan, tidak boleh dikasih nama, tidak boleh ditulis, tidak boleh dikapuri, tidak boleh dikasih lampu, ya. Kemudian tidak boleh tinggal, harus diratakan, bahkan perintah untuk diratakan, ya. Ya, ini semua agar terjauhkan masyarakat dari pengkultusan terhadap kuburan.